Welcome to channel Kak Edit. Oke, balik lagi bersama saya Kak Edit di channel saya Kak Edit Entertainment. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Saya rasa teman-teman semuanya sehat dan selalu di rumah saja dan tetap patuhin protokol kesehatan. Teman-teman yang saya cintai di dalam viewers, YouTubers di channel saya, pada kesempatan kali ini Kak Edit ingin membagikan cerita dan pengalaman Kak Edit selama dalam operasi SAR pesawat jatuhnya Sriwijaya Air SJ182. Oke, bagaimana ceritanya, bagaimana kesannya selama dan pengalamannya selama operasi SAR SJ182. Ini dia ceritanya. Nungguin ya. Teman-teman semuanya, jadi kesempatan kali ini Kak Edit ingin membagikan pengalamannya mengenai tentang operasi SAR pesawat jatuh SJ182. Jadi waktu itu saya diberikan kesempatan untuk kembali lagi ke lapangan untuk operasi SAR, tapi tugasnya Kak Edit itu adalah membawa hasil dari puing-puing pesawat jatuhnya Sriwijaya Air SJ182. Memang cukup berat bagi saya dalam operasi SAR ini, karena terlebih dalam sisi lain Kak Edit juga punya trauma mengenai tentang laut, karena mungkin sebagian besar dari teman-teman semuanya mungkin belum tahu alur ceritanya saya dulu, ya kan, karena salah satu kerabat Kak Edit dulunya pernah nggak ada di laut. Teman-teman semuanya, para viewers, saya rasa teman-teman semuanya sudah mengetahui sejarah garis besar di media cetak atau di media-media lainnya melalui platform Instagram atau YouTube atau TikTok atau dan lain-lain, dan yang lain-lain itu masih banyak sekali media berita itu. Dan ada beberapa hal yang perlu saya ingin ceritakan pada teman-teman pada selama dalam operasi SAR itu. Banyak sekali yang saya temuin itu hal-hal yang ibarat kata itu menjadi pengalaman baru pada teman-teman semuanya. Jadi pada waktu itu memang, ya kan, Kak Edit sendiri pertama itu tidak suka yang namanya terjun langsung ke lapangan, ya, itu langsung ke lokasi, ya kan. Tetapi emang karena pekerjaan, karena juga misi pencarian, nah jadi Kak Edit mengikuti. Selama dalam pencarian tersebut banyak sekali benar-benar yang menurut saya itu kejanggalan sekali, ya kan. Yang pertama, kita menemukan pesawat dengan sayapnya, dengan posisi badan dan lain-lain itu cukup sangat berjauhan. Dan emang sekali itu cukup berat sekali, ya kan. Kita menemukan itu, dan puji Tuhan dan alhamdulillah, ya kan, akhirnya kita bisa menemukan titik yang tepat di mana pesawat Sriwijaya Air jenis SJ182 ini jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Teman-teman semuanya, para viewers, sedikit pengalaman Kak Edit bahwa selama dalam pencarian ini banyak sekali hal-hal yang mesti dikorbankan. Yang pertama adalah kita mengorbankan beberapa banyak personil, mulai dari personil dari Basarnas dan TNI AL,
dan juga para relawan yang mempunyai kualifikasi dalam penyelam. Pada kesempatan kali ini di tragedi pesawat SJ182 ini, teman-teman para relawan dan teman-teman semua para Basarnas dan TNI bekerja penuh selama 24 jam mencari bekas jatuhnya Sriwijaya Air, dan itu terbukti setelah 2 kali dalam 24 jam kita menemui lokasi yang tepat jatuhnya pesawat SJ182. Teman-teman yang saya banggakan, yang saya sayangi, bahwa yang namanya kejadian di pesawat itu memang tidak ada yang kita bisa tahu bagaimana umurnya, bagaimana nanti keadaan pesawatnya, kok bisa jatuh, ya semua itu adalah takdir. Yang perlu kita garis bawahi bahwa selama kita berpergian melakukan atau menaiki transportasi, yang perlu kita tekankan bahwa kita selalu berdoa kepada yang di atas bahwa semoga dalam perjalanan kita tuh selalu dilancarkan dan diberi keselamatan. Ada yang beberapa yang mungkin dari Kak Edit sendiri pun juga itu perlu diceritakan teman-teman semuanya, bahwa kalau disebutkan pada di konferensi pers di dalam media, kalau misalkan yang ditemukan itu adalah jenazah-jenazah yang tidak utuh, itu emang benar. Lalu juga banyak sekali yang menurut Kadit itu berat sekali juga saya ini bicara. Tapi dengan melalui video ini, teman-teman harus sadar bahwa namanya kita sebagai manusia biasa itu pasti mempunyai jalan dan takdir masing-masing. Percaya atau tidak, kita harus percaya. Saya melihat beberapa jenazah yang potongan-potongan itu ya yang cukup mengenaskan bagi saya, dan saya merasakan sekali bagaimana posisi di dalam kalau misalkan itu adalah keluarga saya. Saya turut prihatin terhadap pesawat jatuh Sriwijaya Air jenis SJ182, dan saya meminta kepada teman-teman semuanya melalui dari video ini, Kak Edit berpesan kepada teman-teman semuanya bahwa umur emang tidak ada yang tahu, tapi kita sebagai manusia biasa berilah kebaikan di dalam hidup kita selama emang selagi teman-teman kita, lingkungan kita itu membutuhkan kita. Dalam melalui video ini saya membagikan cerita sedikit. Selama saya di sana itu saya membantu menaiki puing pesawat itu. Nah, di dalam puing-puing itu kondisinya emang sangat-sangat memprihatinkan. Nggak ada, berarti puingnya itu misalnya utuh gitu, nggak ada. Semua tuh penyok, retakan-retakan kecil. Ya kayak contohnya turbin pesawat. Ya kan turbin pesawat itu ya, yang di samping pesawat itu. Turbin pesawatnya itu setengah hancur, dan diprediksikan bahwa pesawat ini tuh jatuh kondisinya tuh masih nyala di laut gitu. Jadi agak sedikit bagi dalam diri saya itu dalam pada kesempatan ini, bahwa saya sendiri pun juga lihat itu sangat sedih banget. Yang pertama, hari pertama kita menemuin namanya parasut itu yang biasa buat emergensi pesawat. Kedua, kita sudah menemukan yang namanya beberapa puing-puing setelah diselam,
kita menemukan beberapa potongan itu berjauh-jauhan, dan emang itu real teman-teman, real banget. Saya nggak bisa ngomong secara terbuka sekali dalam video ini, tapi semua tuh real banget. Dan melalui video ini saya pengen kepada teman-teman, mengajak teman-teman apa yang kita maknai dalam hidup ini, bahwa apa yang kita ujikan pada kehidupan kita hari ini, bahwa kita selalu harus tetap bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah, bahwa kita sebagai manusia biasa hanya bisa kita berdoa kepadanya. Video ini nanti akan ada berpart. Part yang pertama ini saya mungkin akan membagikan beberapa video dari selama saya operasi SAR di Kepulauan Seribu, di Pulau Laki dengan Pulau Lancang, dan di situ dan sampai akhirnya kemarin yang kita berbunga. Dan intinya saya atas nama pribadi dalam kejadian ini saya mengucapkan turut berduka cita terutama terhadap keluarga semuanya, lalu juga terhadap semuanya yang merasa ditinggalkan, dan sama-sama kita berdoa semoga arwahnya dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan diberikan kekuatan dalam menjalani ini. Bagaimana videonya? Bagaimana ceritanya? Oke, ini dia. Jalan yang kita lewati setiap hari kita di sini. Ku menanti hadirmu untuk kembali, hanya kenangan yang tersisa di sini. Sekarang kau telah pergi, dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari kata nanti tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu. Ku menanti hadirmu untuk kembali, hanya tersisa di sini. Namun sekarang kau telah pergi, dan ku yakini kau takkan kembali. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku
masih harapkanmu. Sesungguhnya hatiku tak sanggup menerima dan lupakan segalanya. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku masih harap